politis pendidikan Pancasila, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, etika dan dasar nilai perkembangan ilmu, latar belakang lahirnya masa reformasi, amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, dan amandemen 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945, perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir implementasi sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah konseptual Pancasila. Secara etimologi dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Brahmana India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila bisa jadi berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi, secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara, yaitu 1. Eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa ini akhirnya sepakat dengan 5 pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila perubahan dari waktu ke waktu hingga mencapai rumusan yang sah secara konstitusional dan dipakai hingga dewasa ini. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan bantuan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranarta-Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimodjo, Sayuti Melik, Iwa Koesoma, Soemantri, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, Soekarno dan Hatta. Dan yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan Ketua MR Kasman Singodimodjo. Rumusan Pancasila dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila.
pertama, sumber historis Pancasila, pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero pada 106 sampai 43 sebelum Masehi yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum atau common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan histori adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ada sumber yuridis pendidikan Pancasila. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Dan yang terakhir itu ada sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai perkembangan ilmu. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara atau filosofis Grundlag dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat ia mengandung pengertian lebih akademis, memerlukan perenungan lebih mendalam. Yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem dasar nilai perkembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa terminologi yang ditemukan para pakar
besar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Antara lain, Pancasila sebagai intelektual bastion, Pancasila sebagai common denominator falus, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya reformasi, amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, dan amandemen 4 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Ia mengakibatkan perubahan desain ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki peran strategis dalam proses pembentukan undang-undang. Presiden diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI sebagai organ kekuasaan legislatif hanya memberikan persetujuan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, sehingga fungsi kekuasaan legislatif sebelum amandemen Undang-Undang 1945 dipegang dan didominasi oleh Presiden. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pergeseran kekuasaan legislatif dalam menjalankan fungsinya, yakni membentuk undang-undang. Peran DPR RI sebagai organ kekuasaan legislatif pasca amandemen lebih diperkuat lagi. DPR RI yang dulu hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diajukan Presiden, kini mulai diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Peralihan kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR RI sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 UUD 1945 pasca amandemen yang semakin memperkuat fungsi DPR RI di bidang legislasi, selain fungsi anggaran dan pengawasan yang sudah berjalan. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya masa reformasi. Sejarah awal lahirnya reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama, catatan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang implementasi sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Yang pertama, implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menghendaki setiap warga negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga diharapkan mempunyai keyakinan akan Tuhan yang menciptakan manusia dan dunia serta isinya. Yang kedua, implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung makna warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat. Bermartabat adalah manusia memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak. Sedangkan menurut mantan Presiden Soeharto dalam peringatan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1967 di Jakarta mengatakan, pada prinsipnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab ingin menetapkan manusia sesuai dengan harkat sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, implementasi sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia.
Implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan di dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan, atau rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum, dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya. Dan implementasi yang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Itulah video dari saya. Jikalau ada kesalahan kata